الحمد لله الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء على الطريقة الوادحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فيا معشر المسلمين وجموع المصلين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami As-Salam yang senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Tak henti-hentinya lisan kita, kalbu kita, baik zahir maupun batin kita terus bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dari begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, Allah hanya minta satu saja dari diri kita. Allah hanya minta kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kita ingin menghitung-hitung, menerka-nerka nikmat Allah Jalla wa Ala, tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu. Akan tetapi kita bisa membalasnya dengan menjadi hamba-hamba yang terus bersyukur dengan beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita seraya membuktikan mahabbah kecintaan kita kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terus menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah beliau sehingga di yaumil akhir nanti kita semua diakui sebagai hamba Allah, diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat azakallahu taala. Di Sayyidul Ayyam yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan Rajab yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Jalla wa Ala, seraya kita meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, membuktikan setiap hari yang kita baca,
setiap waktu yang kita lafalkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwasanya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk Allah Jalla wa Ala. Maka begitulah sikap seorang mukmin, mereka yang mengaku beriman kepada Allah Jalla wa Ala, membuktikan keimanan dengan ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala. At-taqwa al-imtisalu bi awamirihi wa ijtinabi nawahihi fi sirri wal alaniyah. Takwa adalah senantiasa menjalankan perintah Allah Jalla wa Ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan segala apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sirri wal alaniyah, baik ketika sendiri ataupun berjamaah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, tetap membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika Allah Jalla wa Ala menurunkan, memerintahkan yang namanya syariat Islam, dinul Islam, bahwasanya di dalam agama ini, di dalam syariat ini ada beberapa tujuan yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga kemuliaan nilai agama. Yang kedua adalah hifzun nafas, menjaga jiwa-jiwa umat manusia. Yang ketiga adalah hifzul akal, menjaga akal, pikiran umat manusia. Yang keempat adalah hifzul mal, menjaga harta yang dimiliki oleh umat manusia. Dan yang terakhir adalah hifzun nasab, menjaga keturunan umat manusia. Dan apa yang terjadi oleh saudara-saudara kita hingga saat ini, saudara-saudara kita di Palestina, jangan kita sampai melupakan saudara-saudara kita di sana. Jangan kita meninggalkan saudara-saudara kita di sana, karena ini adalah bagian dari hifzuddin, menjaga kemuliaan agama yang sudah dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang dimuliakan, tanah yang diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala. Jangan sampai kita meninggalkan saudara-saudara kita yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada yang namanya ukhuwah insaniyah, persaudaraan antara sama umat manusia. Ukhuwah wataniyah, persaudaraan antara sama anak bangsa. Ada ukhuwah islamiyah, persaudaraan antara sama umat muslimin. Dan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina hingga saat ini, hingga detik ini, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bertentangan dengan nilai-nilai harkat martabat, nilai-nilai kemanusiaan. Mereka yang selama ini berteriak-teriak tentang hak asasi manusia, mereka yang selama ini berteriak tentang toleransi dalam beragama, seakan-akan mereka bisu tuli, tidak mendengar, tidak melihat, seakan-akan mereka tidak merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Maka bagaimana Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian menolong agama Allah, menolong syariat Allah, menolong simbol-simbol yang dimuliakan, tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala, menolong sesama umat muslimin, bahkan umat manusia, yusabbit aqdamakum, bahwasanya kita semua senantiasa akan dituntun gerak langkah kita oleh Allah Jalla wa Ala. Bagaimana dalam Islam
Ketika kita menghidupkan seorang manusia, maka pahalanya adalah bagaikan menghidupkan seluruh umat manusia. Nah sebaliknya, ketika membunuh seorang manusia, maka balasannya, dosanya adalah seperti membunuh seluruh umat manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hingga saat ini sudah lebih dari 100 hari genosida yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Lebih dari 30.000 bom yang sudah dijatuhkan di tanah Palestina yang penuh dengan keberkahan kemuliaan dari Allah Jalla wa'ala. Sudah lebih dari 23.000 saudara-saudara kita yang syahid di jalan Allah Jalla wa'ala, membela kemuliaan Masjidil Aqsa, membela tanah air mereka tercinta, menjaga harkat martabat diri mereka. Di dalamnya ada 10.000 anak-anak, ada 7.000 kaum wanita, dan sudah 2 juta lebih pengungsi yang sudah keluar dari Gaza. Bahkan pengungsian mereka dibombardir oleh Zionis la'natullah alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bagaimana kemuliaan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ketika Allah izinkan, Allah panjangkan umur kita hingga detik ini, bisa hidup di bulan Rajab yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seraya Allah ingin ingatkan bagaimana kemuliaan bulan Rajab yang di dalamnya ada peristiwa yang begitu mulia. Allah perjalankan makhluk yang mulia di tempat yang mulia yang diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga Allah abadikan. Di dalam surah Al-Isra ayat 1 Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, yang dimuliakan, yang diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Ada yang bertanya, kenapa Allah tidak langsung memi'rajkan? Kenapa Allah tidak langsung mengangkat Nabi Muhammad dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa harus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Allah berikan jawabannya, alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Ini salah satu tempat yang diberkahi, yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, tempat sebagai kebanggaan kaum muslimin. Bahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Sayyidina Zaid bin Sa'id mengatakan, Rasulullah pernah bersabda mengatakan kepada kita semua, Tuba lisyam, Tuba lisyam, Tuba lisyam, sungguh beruntung negeri Syam. Sampai 3 kali beliau Rasulullah mengucapkan. Dan para sahabat bertanya, fama balu Syam ya Rasulullah, apa yang terjadi dengan tanah Syam yang di dalamnya terdapat tanah Palestina? Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innal malaikah basitu ajnihatiha ala ardi Syam. Karena saking mulianya tanah Syam yang di dalamnya terdapat Palestina, para malaikat-malaikatnya Allah Jalla wa'ala membentangkan sayap-sayapnya di atas negeri Syam, karena keberkahan negeri Palestina, tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama umat muslimin, Masjidil Aqsa, bagaimana Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan, menceritakan kepada kita semua, kunna shalaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-hijrah nahwal Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah hijrah kami masih menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa selama
16 sampai 17 bulan kami salat bersama Rasulullah menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanah Palestina Allah abadikan kemuliaannya ketika Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun. Al-Alamah Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwasanya at-tin wa zaitun di situ adalah ardu Palestina. Allah bersumpah dengan tanah Palestina yang di dalamnya penuh dengan keberkahan dari Allah Jalla wa Ala. Dan Allah bersumpah dengan gunung Tur Sina di mana Nabi Musa mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadzal baladil amin." Dan Allah memuliakan tanah Makkah Al-Mukarramah yang di situ dilahirkan Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah semua, apa yang sudah kita lakukan untuk saudara-saudara kita di sana? Apa yang sudah kita lakukan untuk berjihad, untuk sama-sama mempertahankan kemuliaan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ketika saudara-saudara kita di sana masih diblokade, tidak mudah, tidak gampang masuk ke dalam Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, sampai satu daerah di sana yang bernama Madinatu Asda, yang di dalamnya orang-orang Gaza, orang-orang Palestina membuat miniatur, membuat replika Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, karena ingin memuliakan tanah tempat yang diberkahi oleh Allah. Karena saking rindunya mereka untuk sholat di sana, dan mereka ingin mengajarkan keturunan mereka ada tempat yang diberkahi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa dengan harta kita, dengan doa-doa kita, apapun yang kita bisa, dengan jari-jari kita berjihad di media sosial untuk senantiasa berjuang, sama-sama berjuang untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan mereka diberi kemenangan oleh Allah Jalla wa Ala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang telah gugur mudah-mudahan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa sama-sama membuktikan kecintaan kita dengan sama-sama berjuang untuk mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qahhar azizul ghaffar, muqawwilul laila 'ala an-nahar, tazkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lizawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyun min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli 'ala sayyidina al-mukhtar wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Faqala 'azza man qa'il fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qalin, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa alamu anna Allah qad amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala ma zala qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wal malaikatil muqarrabin wa Allahumma al khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa an sahabati ajmain wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin warḍ 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafi'al muhammad. Allahumma 'izzal islam wal muslimin
wahlikil kafarata wal musyrikin adaka ada ad-din. Allahumma ansur ikhwal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Afghanistan wa fi Indonesia wa fi Rohingya wa fi buldan minal muslimin jami'an ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal mihan ma zahara minha batan min baladina hadha khasah wa min qaryatina hadhihi khasah wa min buldan minal muslimin 'amah ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bil iman ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. 'azima yashkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la